Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, berjumpa lagi di channel Aam Salman 354. Kali ini saya akan membagikan 3 resep minuman terviral di tahun 2023 yang segar, enak, dan bikin ketagihan para konsumen. Tonton terus sampai selesai ya. Yang perlu dipersiapkan teman-teman, yang pertama teh. Di sini saya menggunakan teh cap Raden, beratnya 80 gram. Teh Raden sendiri merupakan kombinasi dari 4 teh. Selanjutnya teman-teman, gula pasir. Di sini saya menggunakan gula pasir sebanyak 1 kg. Untuk gula pasir saya menggunakan merek Rose Brand. Selanjutnya air putih. Terus cup ukuran 12 oz. Kemudian ada ukuran 16 oz dan ukuran 18 oz. Jadi teman-teman bisa menggunakan di antara beberapa cup tersebut. Dan yang terakhir, es batu kristal secukupnya. Di sini cupnya saya beri 3 pilihan ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang menjual menggunakan cup 12, 16 atau menggunakan cup 18 oz. Langkah pertama teman-teman, merebus teh. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan air putih sebanyak 6 liter. Di sini awalnya saya tuangkan air sebanyak 6 liter, kemudian saya tambahkan 1 liter menjadi 7 liter. Kalau teman-teman ingin tehnya itu seperti teh Solo yang lebih pekat, lebih kental, airnya bisa dikurangi ya. Bisa 5 liter sampai 6 liter. Selanjutnya teman-teman, airnya direbus sampai betul-betul mendidih. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jika berkenan tekan super thanknya ya. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, supaya cepat mendidih, di sini saya tutup pancinya. Di sini saya buka pancinya dan ini sudah mulai mendidih. Saya masukkan sedikit garam. Kemudian saya masukkan gula pasir sebanyak 1 kg. Dan bagi teman-teman yang suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya sebanyak 1/4 atau setengah kilo. Selanjutnya teman-teman, di sini saya aduk-aduk sebentar supaya tidak menggumpal atau bawahnya itu gosong. Dan ini sudah mulai mendidih. Saya masukkan teh Raden ukuran atau beratnya 80 gram. Di sini saya masak hanya 2 menit ya teman-teman. Saya aduk-aduk sebentar, kurang lebih selama 2 menit. Kemudian setelah 2 menit nanti akan saya matikan kompornya dan saya tutup pancinya selama 30 sampai 40 menit. Untuk menghasilkan teh yang sepet, segar, dan aromanya harum. Teknik dicampur semua ini teman-teman bisa digunakan untuk jualan yang cepat saji. Contohnya ada event pasar malam atau event di sekolah-sekolahan. Kalau untuk angkringan dan rumah makan yang tidak cepat saji, bisa dipisah gulanya. Selanjutnya teman-teman, setelah agak dingin, di sini akan saya saring dan saya pindahkan ke wadah yang lain. Bisa wadah seperti saya ini, bisa wadah teko ya, karena di tempat saya ini nggak ada. Jadi adanya kontainer es buah.
Jadi saya masukkan ke dalam wadah kontainer es buah. Tapi lebih baik lagi teman-teman menggunakan teko atau wadah yang tertutup. Itu lebih baik lagi teman-teman. Satu resep ini teman-teman bisa menjadi 7 literan. Minuman ini teman-teman, es teh bisa menjadi ide jualan minuman kekinian. Minuman ini sangat viral sekali di tahun 2023. Banyak sekali outlet-outlet yang menjual minuman teh dengan berbagai brand. Ada teh kota, teh Nusantara, teh Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membuat teh dengan ukuran gelas 12 oz seperti ini ya. Jadi tehnya itu 150 ml. Kemudian saya tambahkan es batu secukupnya sampai mendekati penuh. Dan warnanya bagus sekali ya teman-teman, kecoklatan gitu ya. Kemudian sekarang saya menggunakan cup ukuran 16 oz. Di sini saya menggunakan teh 200 ml. Lalu saya tambahkan es batu secukupnya. Kalau teman-teman tidak ditambahkan es batu, pinginnya yang hangat, bisa ditambah air putih hangat. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menggunakan cup ukuran 18 oz. Dan saya masukkan teh sebanyak 250 ml. Terus saya tambahkan es batu secukupnya. Dan hasilnya seperti ini. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha, saya doakan semoga usahanya tambah laris manis, lancar, dan barokah. Adapun HPP dan resep lengkapnya akan saya tulis di deskripsi ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman, yang pertama 6 saset Nutrijel rasa stroberi, ukuran masing-masing 10 gram. Teman-teman juga bisa menggunakan rasa yang lain. Kemudian 1 bungkus bubuk creamer merek Point yang isinya 250 gram. Kemudian 1 kaleng susu kental manis merek 3 Sapi ukuran 490 gram. Ditambah 2 lembar daun pandan, kemudian garam secukupnya, kemudian 1 kg gula pasir. Selanjutnya dibutuhkan 5,5 liter air putih untuk membuat minuman ini. Kemudian yang terakhir cup ukuran 16 oz, mereknya bebas ya. Langkah pertama teman-teman, membuat dan merebus Nutrijel. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan semua bubuk Nutrijel rasa stroberi. Di sini fruit acidnya tidak saya pakai ya, tapi teman-teman mau menggunakan juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan 10 sendok makan gula pasir, lalu diaduk-aduk sebentar supaya tercampur semuanya. Kemudian tuangkan 2500 ml air putih. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Lalu di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan perisa rasa stroberi. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Terima kasih. Dan ini sudah mendidih, saya matikan kompornya. Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan es batu, bisa es batu balokan atau es batu kristal.
Di sini saya menggunakan es batu kristal beratnya 1,3 kg. Kemudian tuangkan Nutrijel yang sudah mendidih tadi. Ini Nutrijelnya posisinya masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk menggunakan whisker, bisa yang kayak pertama, atau menggunakan mixer manual atau pengocok telur ya. Atau bisa juga menggunakan tangan yang sudah dibungkus dengan plastik seperti ini ya. Langkah kedua teman-teman yaitu merebus gula pasir. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan gula pasir 1 kg, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian tambahkan daun pandan 2 lembar, dan air kurang lebih 1 liter. Lalu diaduk-aduk sebentar, kemudian direbus sampai mendidih. Seperti biasa teman-teman, selama proses merebus tetap diaduk-aduk supaya bawahnya tidak gosong. Dan ini sudah mendidih. Resepnya supaya kental, setelah mendidih tetap direbus sebentar kurang lebih 1-2 menit, baru dimatikan kompornya. Selanjutnya teman-teman, setelah gula cairnya sudah dingin, lalu dipindahkan ke wadah lain. Di sini saya saring ya, supaya kotorannya tidak ikut tercampur. Langkah ketiga teman-teman, yaitu mencairkan bubuk creamer menggunakan air panas. Di sini saya sudah masak air panasnya dan saya saring supaya kotorannya tidak ikut tercampur. Kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur semuanya. Ini bisa ditambahkan juga dengan garam sedikit saja biar lebih gurih. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang sudah kita buat semuanya. Ada Nutrijel strawberry, kemudian ada susu kental manis, kemudian ada creamer bubuk yang sudah dicairkan. Begitu juga ada gula pasir yang sudah dicairkan dan es batu secukupnya. Selanjutnya teman-teman, siapkan wadah box atau box akuarium. Di sini saya menggunakan ukuran 15 liter. Di sini pertama yang saya masukkan adalah es batu kristal kurang lebih 4-5 kg es batu kristal. Atau kalau nggak ada bisa menggunakan es balokan. Kemudian Nutrijel strawberry yang sudah dibentuk seperti lumut, semuanya dimasukkan ya. Selanjutnya teman-teman, creamer cair, kemudian masukkan 1 kaleng susu kental manis. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih enak lagi, bisa ditambahkan jadi 2 kaleng. Kemudian masukkan gula pasir yang sudah dicairkan. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Minuman es lumut pakai box 15 liter ini teman-teman bisa menjadi ide jualan di depan sekolahan atau ide jualan takjil buka puasa. Karena cara membuatnya sangat simpel, mudah, dan enak sekali. Dan bagi teman-teman yang baru memulai usaha, saya doakan semoga usahanya tambah laris manis, lancar, dan barokah. Adapun HPP dan resep lengkap dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan 1 box ini teman-teman, kalau diisi penuh, ini menghasilkan kurang lebih 30 cup ukuran 16 oz. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman, yang pertama bubuk coklat. Di sini saya menggunakan coklat merek Winmolen ukuran 165 gram. Teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain seperti Van Houten dan lain-lain. Kemudian susu kental manis coklat 1 kaleng. Bisa juga menggunakan susu kental manis putih 1 kaleng. Selanjutnya gula pasir 1 kg, mereknya bebas, bisa Rose Brand, bisa yang lain. Kemudian
bubuk creamer. Di sini saya menggunakan bubuk creamer merek Point. Kalau nggak ada, bisa juga menggunakan bubuk creamer merek Max Creamer. Lalu air putih secukupnya. Kemudian cup ukuran 16 oz. Di sini saya menggunakan merek Starindo. Atau teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain. Dan yang terakhir, es kristal. Di sini saya menggunakan es kristal 1 plastik, beratnya 5 kg. Langkah pertama teman-teman melarutkan bubuk coklat Winmolen. Pertama-tama siapkan panci, kemudian tuangkan 1500 ml air putih. Selanjutnya direbus sampai betul-betul mendidih. Dan ini sudah saya rebus. Kemudian pindahkan ke wadah yang lain. Dan di sini akan saya buka bubuk coklat merek Winmolen. Teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain seperti merek Van Houten, Tulip, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan yang beratnya 165 gram. Kemudian masukkan ke dalam wadah dan campurkan dengan air yang sudah direbus tadi. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya, sampai tidak ada yang menggumpal atau tidak ada yang menggerindil. Langkah kedua teman-teman, melarutkan gula pasir. Pertama-tama siapkan panci atau wadah, kemudian masukkan 1 kg gula pasir, kemudian 1 liter air putih dan sedikit garam. Lalu diaduk-aduk, kemudian direbus sampai mendidih. Selama proses merebus teman-teman, tetap diaduk-aduk ya, supaya tidak menggumpal atau gosong bagian bawahnya. Setelah mendidih, saya matikan kompornya. Kemudian akan saya pindahkan ke wadah yang lain. Sebelum saya pindahkan teman-teman, di sini akan saya siapkan saringan. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang ada di gula bisa tersaring. Langkah ketiga teman-teman, melarutkan bubuk creamer. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan bubuk creamer. Di sini saya menggunakan bubuk creamer merek Point. Selanjutnya tuangkan 600 sampai 700 ml air panas atau air yang sudah direbus. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Teman-teman di sini tidak harus menggunakan bubuk creamer merek Point. Bisa juga menggunakan merek yang lain seperti merek Max Creamer. Dan ini adalah bahan-bahan yang siap digunakan untuk membuat es coklat menggunakan box isi 15 liter. Oke teman-teman, ini adalah box atau kontainer ukuran 15 liter. Pertama-tama saya masukkan es batu. Di sini saya menggunakan es batu kristal 1 plastik penuh ya. Biasanya 1 box ini bisa diisi 1 plastik penuh. Jadi penuh seperti ini nanti. Selanjutnya masukkan bahan-bahan yang lain seperti gula cair atau gula pasir yang dicairkan seperti ini. Di sini saya masukkan semuanya ya. Kemudian bubuk creamer yang sudah dicairkan. Selanjutnya masukkan es batunya lagi. Ini saya masih sisa, jadi saya masukkan semuanya. Kemudian masukkan bubuk coklat yang sudah dilarutkan tadi. Di sini coklat merek Winmolen ini pahit ya teman-teman, tidak ada campuran gulanya. Jadi kalau teman-teman nanti sekiranya masih kurang manis, susu kental manisnya ini bisa ditambahkan 1 kaleng lagi, atau bisa ditambahkan gula cairnya.
Tapi kalau menurut saya sudah pas. Jadi ada rasa manis, ada rasa pahit-pahitnya gitu. Kemudian diaduk-aduk dulu sampai tercampur semua. Terus di sini saya menggunakan cup ukuran 16 oz. Satu resep ini teman-teman bisa menjadi 30 cup. Dan satu cup ini saya jual dengan harga 5.000. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha, saya doakan semoga usahanya, jualannya tambah laris manis, lancar dan barokah. Adapun resep lengkap dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya. Selamat mencoba.